kalian hari ini tentunya masih semangat belajar ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, tetap stay at home, jauhi kerumunan, gunakan masker, dan patuhi protokol kesehatan saat kalian berada di. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya Ibu Fitri dari tim MGMP Matematika akan mendampingi kalian belajar di rumah. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang translasi. Apa itu translasi dan bagaimana menyelesaikan masalah translasi akan kita pelajari pada slide berikut ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai translasi. Translasi adalah bagian daripada transformasi. Nah, sebelum kita belajar transformasi, materi syarat yang harus kalian kuasai adalah sistem koordinat. Sistem koordinat ini sudah kalian pelajari di SMP ya. Transformasi dibagi menjadi 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Pasti semuanya pernah ya. Ada yang namanya transportasi, transmigrasi, dan lain-lain. Nah, apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Kita ke materi intinya, yaitu translasi atau pergeseran. Coba perhatikan, ada segi 5 ya di layar kalian. Apa yang terjadi pada segi 5 tersebut? Ya, ternyata dia bergeser. Posisinya berubah tapi bentuknya tetap, tidak ada perubahan. Kemudian ada contoh lain mengenai translasi, yaitu papan catur. Pasti kalian pernah ya melihat dan bermain papan catur dan sudah tahu bagaimana cara bermainnya. Apa yang terjadi pada bangun segi 5 dan pion pada permainan catur? Itulah yang disebut dengan translasi. Jadi apa ya translasi itu ya? Translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Kemudian sifat-sifat translasi: bangun yang digeser tidak mengalami perubahan dan ukuran. Bangun yang digeser hanya mengalami perubahan posisi. Kemudian translasi dapat dituliskan sebagai berikut. Jika ada titik A, X, Y ditranslasikan terhadap A dan B, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Cara menghitung X aksen, Y aksen ini bagaimana? Dituliskan di sini X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Ini diperoleh dari titiknya, A dan B diperoleh dari translasinya. Kemudian translasi pada koordinat kartesius. Arah kanan dan kiri itu menunjukkan sumbu X. Arah ke kanan akan bernilai positif dan ke kiri angkanya bernilai negatif. Sedangkan arah ke atas dan ke bawah menunjukkan sumbu Y. Arah ke atas angkanya bernilai positif dan ke bawah angkanya bernilai negatif. Kemudian angka 0 artinya tidak bergeser atau berpindah, tetap pada tempatnya. Di sini ada sebuah permasalahan ya. Suatu benda berada pada titik A 4,2. Kemudian benda tersebut bergerak ke kanan sejauh 3 satuan dan ke bawah 2 satuan. Tentukan koordinat posisi akhir benda tersebut. Kita
gunakan koordinat kartesius. Nah, soalnya adalah suatu benda berada di titik A 4,2. Kalian letakkan bendanya di titik A, yakni X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, di sini ya posisinya ya. Kemudian benda tersebut bergerak ke kanan sejauh 3 satuan. 1, 2, 3 dan ke bawah 2 satuan. Maka posisi akhir benda tersebut ada di mana kira-kira? Ya, oke, jawaban kalian benar ya. Posisinya ada di titik 7,0. Inilah yang disebut dengan A aksen atau bayangan dari titik A. Jadi dapat disimpulkan bayangan benda di titik A 4,2 yang ditranslasikan ke kanan sejauh 3 satuan dan ke bawah sejauh 2 satuan adalah A aksen, yaitu 7,0. Bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Nah, perhatikan ya. Di sini ada sebuah bidang datar yang akan ditranslasi terhadap T 12,0. 12 ini mewakili sumbu X karena positif, maka arahnya ke kanan. Kemudian 0 ini mewakili sumbu Y, karena 0 maka Y-nya tidak bergerak atau tetap pada posisinya. Kita lihat kemanakah berjalannya. Oke, dia bergeser sejauh 12 ke arah kanan. Kemudian dia tidak ke bawah karena Y-nya adalah 0, artinya dia tidak bergerak di sumbu Y. Kita kembalikan lagi pada posisi semula. Kemudian kita coba translasi pada T 0, -7. 0 ini mewakili sumbu X. Nah, karena 0 maka dia tidak ke kanan atau dia tidak ke kiri. Kemudian Y-nya -7. Karena negatif maka arahnya ke bawah. Jadi karena tidak ke kanan atau ke kiri, dia nanti akan langsung ke bawah sejauh 7 satuan. Selanjutnya kita aplikasikan rumus translasi pada permasalahan translasi pada titik. Berikut contoh soalnya. Bayangan dari titik A 4,2 yang ditranslasikan oleh T 3 dan min 2 adalah, seperti biasa saya tampilkan dulu rumus translasinya. Nah, kemudian titik A kita ganti dengan titik yang ada pada soal. Selanjutnya translasinya kita ganti dengan T yang ada pada soal 3 dan min 2. Maka berapakah nilai X aksen dan Y aksen? Kita tuliskan rumusnya. Selanjutnya kita masukkan angka yang diketahui. X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 2. Kemudian A-nya adalah 3 dan B-nya adalah -2. Kita masukkan semua angkanya di sini. Selanjutnya kita hitung hasilnya. 4 ditambah 3 hasilnya 7 dan 2 ditambah -2 hasilnya 0. Jadi bayangan titik A adalah A aksen, yaitu 7,0. Permasalahan yang selanjutnya adalah translasi pada garis. Nah, diberikan contoh soal, bayangan dari garis 3X plus 2Y sama dengan 5 yang ditranslasikan oleh T1 dan 4 adalah titik-titik-titik. Seperti biasa saya tuliskan dulu rumusnya. Nah, kemudian titik A ini tidak kita ganti dengan angka. Kenapa? Karena pada soal tidak diketahui titik A-nya. Hanya nilai T atau translasi yang kita ganti sesuai yang ada pada soal, yaitu 1 dan 4.
Selanjutnya tetap kita tuliskan rumus untuk mencari X aksen dan Y aksen. Dan kita ganti dengan angka yang diketahui. Angka yang diketahui hanya A dan B ya, yaitu 1 dan 4. Jadi X plus 1 dan Y plus 4. Di sini saya tampilkan lagi X aksennya sama dengan X plus 1, Y aksennya sama dengan Y plus 4. Nah, untuk membacanya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang saya tampilkan ini adalah membaca dari kanan ke kiri, yakni X plus 1 sama dengan X aksen. Saya tampilkan di bawah sini. Langkah yang selanjutnya, angka plus 1 kita pindah ruas kanan. Maka jadinya X sama dengan X aksen dikurangi 1. Demikian pula dengan Y ditambah 4 sama dengan Y aksen. Positif 4 kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi Y sama dengan Y aksen dikurangi 4. Selanjutnya saya tampilkan garis yang sudah diketahui di soal, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 5. Nah, garis ini nilai X kita ganti dengan X yang sudah kita temukan yang baru, yaitu X aksen dikurangi 1. Dan nilai Y juga akan kita ganti dengan Y aksen dikurangi 4. Seperti ini penulisannya. Langkah berikutnya kita kalikan 1 per 1, yaitu 3 kali X aksen 3 dikali min 1. Hasilnya kita tulis di bawahnya. 3 kali X aksen, hasilnya 3X aksen. 3 kali min 1, hasilnya min 3. 2 kali Y aksen, hasilnya 2Y aksen. 2 kali negatif 4, hasilnya negatif 8. Sama dengan 5. Setelah itu kita susun. Yang mempunyai variabel kita letakkan di depan, yaitu 3X aksen ditambah 2Y aksen. Negatif 3 dikurangi 8, hasilnya negatif 11, sama dengan 5. Nah, selanjutnya negatif 11 ini kita pindah ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3X plus 2Y sama dengan 5 ditambah 11. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 16 ya. Jadi 3X aksen plus 2Y aksen sama dengan 16. Inilah bayangan dari garis 3X plus 2Y sama dengan 5. Baiklah anak-anak, materi translasi sudah selesai. Di sini saya tunjukkan penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari yang banyak sekali berada di sekitar kalian. Yang pertama, sudah banyak yang tahu ya, itu adalah gambar lift. Nah, lift yang berpindah dari lantai 1 ke lantai 2 ini menggunakan konsep translasi. Kemudian ada kereta cepat yang berpindah dari stasiun 1 ke stasiun yang lainnya sesuai dengan koordinat stasiunnya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar translasi? Nah, materi kita sudah selesai. Untuk materi selanjutnya mengenai refleksi atau pencerminan akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk menambah pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian klik link yang ada pada deskripsi video ini. Di sana nanti ada kumpulan materi dan latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar teman kalian juga bisa belajar bersama dengan kalian di rumah.
rumah. Sekian dari saya, sampai ketemu pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.